Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rap 7 Fans Indo. Dan di video kali ini kita kembali lagi membahas kipas angin. Dan kipas yang akan saya bahas kali ini adalah kipas terbaru yang saya punya. Ini mereknya Advance Digital gitu. Nah, ini merek Advance ini bukan merek yang asing untuk saya, karena saya udah pernah pakai merek ini itu di itu tuh kompor listrik yang ada di sana. Itu juga mereknya Advance, dan itu kurang lebih udah sekitar setahunan saya pakai, dan saya cukup puas dengan kompor listriknya. Nah, saya penasaran juga dengan kualitas dari kipas angin yang dijual oleh Advance ini. Meskipun pas saya cari kipas itu gak terpatok merek ini ya, sebenarnya sih merek apa aja gitu. Cuman kipas dari Advance ini justru yang menarik perhatian. Ada yang bentukannya homey seperti ini ya, kayak kipas rumahan gitu. Ada yang kayak kipas kombi, kipas pabrik, dan juga ada kipas sailing juga ya, kipas yang di atap gitu. Jadi mirip kayak Panasonic, KDK, GMC dan lain-lain gitu. Sebenarnya jujur aja saya lebih tertarik yang itu sebenarnya dibandingkan yang ini. Cuman ya repot lah kalau saya beli yang sailing, kan harus panggil teknisi dan segala macam, kan repot. Jadi kita cari yang bisa saya kerjain sendiri, dan ya jatuhnya ke kipas ini. Ya karena bentukannya homey tapi unik gitu. Apalagi lihat baling-balingnya yang ada bilah 5 dan mengkilap gitu. Ntar kita lihat lebih dekat. Oke. Ini kipasnya Advance, modelnya TDS 16, dia ukurannya 16 inci, dan dia ini ada dua mode ya. Jadi ada yang mode stand seperti ini, dan juga ada yang mode wall atau mode di dinding. Nah, kalau kalian pingin versi yang di dinding itu kalian pakai ini. Nah, ini udah termasuk paket pembelian. Nah, ini besi, benar-benar besi, dan ini sangat solid. Ini kalian tinggal bor aja tuh, ada 4, dan ini udah disediain tuh baut dan segala macamnya. Ini jadi lebih solid sih kalau dibandingkan sama Miyako TJR 101 atau Cosmos Modesta gitu, yang sama-sama punya model di dinding. Ini jelas sih kalau pakai ini jauh lebih solid. Ini jadi kayak kipas apa ya, Miyako juga kalau nggak salah, yang dia modelnya begini juga. Nah, terus kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari kaki dulu kali ya. Nah, ini kakinya. Kakinya ini gede banget, ini hampir segede kepalanya, dan ini banyak plastik. Tapi bukan plastik yang murah sih, ini plastik yang cukup solid, kuat untuk nopang si kipasnya. Terus ini untuk tiang, ini tiangnya standar ya, tiangnya nggak ada yang istimewa, dan ini tingginya segini ya. Memang agak-agak sedikit pendek sih, tapi it's okay, nggak terlalu pendek juga. Dan ini kepalanya, sekali lagi tadi ini ukurannya 16 inci. Dia mirip kayak yang Miyako yang ada di sini dulu sebelum akhirnya dia pulang kampung. Ini ada logo Advance gede banget. Jadi kayak kipas jadul sebetulnya kalau logonya gede begini. Ini banyak plastik. Terus ini untuk sangkarnya. Ini juga sangkarnya mirip kayak Miyako juga ya. Ini ada yang lingkaran satu, terus di dalamnya ada lagi. Tapi yang beda ini warnanya hitam. Terus ini juga sama. Ini juga sama. Ini yang bedain ini warnanya merah. Ini banyak part-part yang mirip Miyako loh. Ntar kita bahas satu lagi part yang mirip di kipas Miyako. Terus untuk baling-balingnya, dia seperti yang tadi mention di awal ya, dia mengkilap karena ini bahannya besi gitu. Ini bahannya besi, meskipun memang besinya tipis, tapi jadi besi gitu ya. Dan dia bilah 5, dan ini siripnya ini mirip kayak yang Miyako juga gitu. Miyako yang warna hijau tuh yang di dinding. Itu pernah saya bikin videonya tuh. Ini mirip nih. Mirip. Ini kemungkinan suaranya juga bakal sama. Ini juga sama nih. Dia gede di tengah, terus itunya kecil di situ. Nah, itu. Terus kita ke bagian belakang. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, yang Miyako juga ini covernya ada yang begini gitu. Ini lagi-lagi mirip kayak Miyako juga, cuman yang Miyako putih, kalau dia ini hitam. Terus ini ada datanya nih. Tuh tadi TDS 16, kipas 2 in 1. Ini TDP-nya 50 watt katanya. Oke. Terus dia masih manual. Oke. Nah, ini kabelnya nih. Kabelnya sih sebenarnya bukan kabel yang saya suka ya. Malah untuk harganya sih terlalu murah kalau menurut saya ya. Tipis, nggak tipis-tipis banget sih, tapi nggak terlalu tebal juga, dan nggak mewah aja rasanya kalau pakai kabel ini. Dan pendek. Kalau menurut saya ini agak pendek ya. Apalagi ini bisa di dinding. Harusnya agak panjang dikit. Nah, untuk yang nanya speed controlnya di mana, karena kan nggak kelihatan ya speed controlnya di mana. Itu speed controlnya ada di sebelah sini. Nah, ini dia speed controlnya.
Kalau dia mode stand seperti ini sebenarnya sih nggak masalah ya, mau dia ininya manual terus ininya di sebelah sini, speed controlnya nggak apa-apa. Tapi kalau di dinding kayaknya bakal jadi masalah deh, karena kan udah otomatis ini di atas dan ininya di atas juga, jadi malah kayak kipas industrial gitu yang kita nggak bisa atur kepalanya mau diem sama speednya berapa. Jadi kalau udah di atap kayaknya mekanismenya harus cabut colok listrik atau kita bikin stop kontaknya biar dia bisa dimatiin gitu. Oke, kita coba nyalain aja kali ya. Coba nyalain. Ya. Nah, ini adalah speed satunya. Ini kipasnya luar biasa kenceng. Ini speed satunya aja kenceng banget dan suaranya ya berisik. Ini emang udah saya duga sih kalau dia besi dan bilah-bilahnya tipis gitu ya, seperti inilah. Kalau dia lebar-lebar perbaling-balingnya dia bisa lebih hening, tapi karena ini tipis jadi ya suaranya akhirnya seperti ini. Sama kayak yang Miyako yang warna hijau juga, dia cukup berisik dibandingkan sama yang kipas baling-baling 3, tapi dia nggak seberisik ini karena kalau yang Miyako itu dia plastik ya, kalau ini besi jadi dia lebih berisik lagi. Tapi anginnya ini luar biasa kenceng. Nomor 1 ini kenceng banget, kenceng banget. Dan ini nggak kebalik ya, saya awalnya ngira juga ini kebalik tapi enggak, memang kenceng aja. Ini nomor 2. Ini nggak tahu ya kerekam apa enggak suara noise-nya, tapi kalau kalian ada di sini langsung itu jelas kedengar suara paling-palingnya. Jadi kita full power. Nah, ini kipas kecil capek rawit ya. Jadi kalau mau saya bandingin, ini bisa loh ke tenaga anginnya hampir sama kayak yang Vanco yang 18 inci. Ini sama loh. Kalau di dinding mungkin anginnya akan mirip-mirip. Gila. Gila. Dan kalau dibandingkan sama yang Vanco ya jelas ini dia lebih kalau dibilang irit sih enggak juga ya, wattnya sama aja sih. Tapi dia lebih hening, terus juga dia lebih compact. Tapi emang lebih repot sih kalau dibandingkan sama Vanco. Kan si Vanco kan dia punya regulator sendiri ya. Dia punya regulator sendiri, lebih enak. Kalau ini kan regulatornya nggak ada, dia di atas. Tapi wow, ini nggak cocok sih kalau kalian mau simpan ini kipas di kamar, jangan deh. Saya udah coba ini semalaman, kita coba tidur dengan kipas ini dan saya nggak kuat ya. Nggak kuat karena speed satunya aja itu udah kenceng banget. Padahal kipasnya itu saya arahin nggak ke kasur, saya arahin ke tempat lain, tapi tetap anginnya tuh kayak muter-muter di sini, itu saking kencengnya. Kalau saya pakai yang itu, saya masih sanggup deh tidur karena anginnya ada angin tapi halus aja gitu kalau pakai yang Sky. Kalau ini nggak bisa. Dan juga suaranya cukup berisik. Jadi kalau menurut saya ini nggak cocok kalau disimpan di kamar yang kalian butuh keheningan gitu. Tapi ini lebih cocok itu kayak disimpan di ruangan yang berisik dan ruangannya besar, kayak misalnya ruang tamu, ruang TV mungkin boleh, atau kantor gitu ya, boleh lah, atau restoran juga kayak masih bisa gitu pakai kipas ini. Karena emang mengingat tenaganya juga sih, sayang juga sih kalau disimpan di kamar ya, tenaganya juga ini dan dia juga gak ada fitur timer dan segala macam ya. Jadi kayak memang di set untuk ya running lama gitu. Dan ini untuk untuk slingnya dia nggak terlalu lebar sih menurut saya sih, kayak agak sempit gitu ya. Nih, oh, malah agak lebar ke sebelah saya, tapi ke sebelah sini itu kayak agak kurang gitu. Ya kan, kayak agak kurang ke sebelah sini. Jadi kanan kirinya agak kurang. Kalau dibanding sama Miyako, kalau Miyako kan bisa patah ya, sampai patah banget. Kalau ini enggak. Oke, kita matiin. Nah, ini sebenarnya ada sedikit problem. Ini nggak tahu barang saya aja atau memang begini. Ini kadang lepas guys, ini kadang copot gitu. Kayak udah lama aja gitu. Jadi kayaknya ntar saya lem deh biar lebih kokoh. Nah, kalau nanya harganya berapa, ini saya beli di online. Ini harganya 450.000, itu langsung di official store-nya Advance ya. Itu di Tokopedia. Tapi pas saya beli itu tanggal 2 Januari itu lagi diskon. Ya, lagi diskon harganya jadi 190.000. Itu makanya kenapa saya beli. Kalau pendapat saya harga 450.000 dengan fitur yang dikasih sebenarnya sih agak overpriced menurut saya. Mungkin harganya itu mahal karena ini kali ini. Ya, karena ada stand ini, karena ini standnya nggak main-main. Ini benar-benar besi, dikasih baut dan segala macamnya.
Cuman kalau ya kalian cuma butuh segini aja 450.000 tuh agak kemahalan, karena kalian bisa dapat yang fiturnya lebih banyak ya. Contohnya kayak Miyako TJR 101 itu dia lebih apa namanya, lebih banyak fiturnya, atau enggak ya Cosmos Modesta aja gitu yang harganya 300.000, dia lebih lebih halus ya kan. Terus juga dia punya fitur timer juga ya kan, lebih dari ini gitu, dan dia 3-in-1 tentunya. Kalau yang ini kayaknya ini emang lebih cocok untuk dipakai usaha ya, kayak ya restoran yang kayak gitu gitulah gitu, karena anginnya gede, sayang banget powernya. Tuh untuk harga yang segitu juga, kalau misalnya sih tuh masih agak lebar-lebar gitu tuh, kayak plastiknya agak kurang rapi. Terus juga ini nih yang saya komplainin sih, ini sih kadang lepas-lepas aja gitu. Ini kebetulan lagi nempel, ini mungkin di videoin kali, tahu gitu saya videoin jadi begitu. Padahal kalau misalnya lagi dipakai karena suka lepas gitu. Terus ininya juga agak kurang rapet, agak kurang solid aja ininya, sama ini juga gitu. Tapi sisanya saya suka sih, bentukannya unik dan sporty gitu ya, warnanya hitam merah hitam, terus tiba-tiba ketemu sama warna tembaga gini. Dan ini besi juga, jadi unik gitu ya, jarang-jarang saya nemuin yang bentukannya begini. Yes, mungkin segitu aja untuk owning experience. Owning experience sih. First impression ya. First impression dari kipas Advance TDS 16 ini. Nextnya saya nggak tahu nih bakal dijadiin apa ya. Saya sih rencananya pengen nyobain disimpan di dinding sih. Mungkin nanti akan gantiin dia kali ya. Gimana? Dia harus digantikan apa enggak? Apa tetap dia di situ? Nah, kalau tulis aja di kolom komentar di bawah gimana. Nah, kedepannya juga saya tentunya nggak akan cuman diemin kipas ini, saya juga bakal cobain ya kurang lebih sekitar setahun. Ntar kalau udah setahun saya bakal bikin owning experience-nya, atau kalau misalnya kipas ini ada problem saya bakal bikin videonya kayak biasa-biasa saya bikin video lah. Kalau ada masalah saya bakal share ke kalian. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike. Juga masalah yang serapnya. Saya coba di video-video selanjutnya.